Sambo masih berkeliaran. Ibu lapor polisi kasus dua anaknya diperkosa. Kakak korban malah jadi tersangka. Ibu di Bau-Bau lapor dua anaknya diperkosa. Kakak korban malah jadi tersangka. Melansir demokrasi.id, seorang pemuda di Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerkosaan adiknya oleh polisi. Keluarga menganggap janggal penetapan tersangka tersebut. Kasus dugaan pencabulan terhadap dua orang anak perempuan yang masih di bawah umur di Kabupaten Bau-Bau, Sulawesi Tenggara itu telah dilaporkan pihak keluarga ke pihak kepolisian pada bulan Desember 2022 lalu. Namun dalam perjalanan kasus tersebut, penyidik Polres Bau-Bau justru menetapkan kakak korban sebagai tersangka. Penetapan tersangka terhadap kakak korban sebagai tersangka dalam kasus tersebut dianggap janggal oleh ibu korban. Ibu korban menduga pelaku pencabulan terhadap kedua putrinya adalah tukang bangunan dan seorang pengembang perumahan. Sehingga keluarga heran dengan penetapan tersangka kasus itu. Keluarga menuding ada rekayasa dalam kasus tersebut. Kapolres Bau-Bau AKBP Bungin Masokan Misalayut menampik tudingan ibu korban terhadap dugaan pelaku pencabulan terhadap dua putrinya bukan tukang bangunan dan pemilik perumahan seperti yang dituduhkan saat ini, kata Bungin. Bungin menuturkan bahwa pihaknya setelah menerima laporan dari ibu korban langsung melakukan penyelidikan yang ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPA Polres Bau-Bau. Kami telah melakukan penyelidikan lama loh, sekitar 2 minggu lebih. Ternyata ibu korban ini memiliki anak laki-laki dan ternyata melalui proses itu mendapatkan beberapa alat bukti dan anak ini juga mengakui dari kronologisnya dan latar belakang kenapa dia lakukan itu, ungkapnya. Dari hasil penyelidikan dan pemeriksaan sejumlah saksi-saksi, kata Bungin, penyidik mendapatkan beberapa bukti yang mengarah aksi pencabulan terhadap kedua korban adalah kakaknya sendiri. Sehingga kata Kapolres Bau-Bau, pihak penyidik tidak sembarang menetapkan seseorang sebagai tersangka jika tidak memiliki minimal 2 alat bukti. Jadi kami tentunya tidak sembarang menetapkan sebagai tersangka. Namun sementara ini dalam prosesnya ya sedang berjalan. Satu sisi kami juga kesulitan yang bersangkutan ini tidak berada di tempat jelasnya. Kasus pencabulan yang kerap terjadi menurut Bungin bahwa sekitar 80% dilakukan oleh orang yang dikenal korban. Bahkan anggota keluarga lebih dominan yang melakukan tindak kejahatan tersebut. Berdasarkan penelitian juga yang namanya pelaku anak ini bukan orang jauh tapi juga orang internal keluarga juga bisa. Sekitar 80%, 85%, bahkan 90% kejadian seperti itu dikiranya. Meski demikian, dalam kasus ini Bungin mengaku telah kehilangan jejak keberadaan tersangka karena kakak korban tersebut diduga telah meninggalkan kota Bau-Bau. Dibawa pergi entah sama siapa, sementara mungkin sama penasihat hukumnya, katanya. Pihak keluarga saat ini telah mengajukan gugatan pra-peradilan terkait penetapan tersangka AB. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.